Halo semuanya, selamat mendengarkan podcast Mafaza bersama gue Hilal Mafaza. Apa ya, segmen kali dalam segmen ini dan beberapa segmen dan beberapa episode edisi kedepannya gue akan namakan segmen ini dengan iLog atau audiolog, di mana gue akan menceritakan keseharian gue ngapain aja. Emang gak penting, emang tujuannya buat ya log aja gitu, kayak kalau dulu ada blog untuk web blogging kayak mau nulis apapun itu, atau vlog, videolog ya keseharian tapi dengan berbentuk video. Nah, gue memutuskan untuk membuat audiolog ya untuk merekam semua aktivitas gue, tapi audio based gitu. Untuk episode perdana iLog edisi tahun baru atau edisi 1 Januari 2022, mungkin gue akan sedikit flashback kali ya. Flashback, sebenarnya gue tuh dulu pernah bikin podcast juga dengan nama yang sama. Entah kenapa, karena merasa gak konsisten kali ya, jadi gue hapus aja. Dulu kontennya masih kayak sajak-sajakan gitu-gitu, sosok nulis puisi, tapi kayaknya berat juga gitu buat selalu update, untuk selalu publish yang kayak gitu. Apalagi gue kan emang basicnya bukan penulis ya, emang sosokan aja, jadinya agak berat untuk konsisten di hal-hal yang kayak gitu. So anyway, karena ini tahun baru, gue mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian semua yang mendengarkan podcast Mafaza ini. Ngomong tahun baru, kayaknya kurang afdol, atau ada yang kurang kalau misalnya nggak, apa ya, gue jarang sih bikin resolusi untuk setiap tahun, tapi nggak tahu aja kan, nggak tahu kenapa kayak tahun ini gue punya goals atau resolusi yang cukup nggak gimana ya, nggak secara gamblang gue kayak nentuin goals gue tahun ini, lebih ke ya nggak sampai yang kayak ditulis gitu, tapi kayak punya target tapi yang nggak nguyu juga. Untuk resolusi gue tahun ini, gue pengen lebih lebih apa ya bahasanya, lebih lebih taat kali ya, lebih taat secara spiritual gitu, lebih mencoba mengulik dan memahami agama sendiri mungkin ya, karena ya gue udah tahun ini akan menginjak 23 tahun ya. Gue termasuk orang yang percaya kalau agama tuh fondasi utama dalam hidup sih, jadi gue harus mempelajari itu juga. Walaupun kemarin sangat jauh sekali, bukan sangat jauh dari agama, lebih ke kurang ngulik gitu lah. Terus yang kedua, lebih pengen sehat sih. Gue lebih pengen olahraga lebih rajin lagi niatnya, gara-gara gue nonton YouTube-nya, kalau nggak salah Tonight Show tuh waktu ngundang Adi Rai, dia bilang orang tuh, gue lupa dia gimana, kayak kita tuh harus sering exercise tulang kita gitu, fondasinya tuh tulang atau otot ya, otot dan otot kuat, otot tulang, baru ke apa sih, lupa intinya, si otot-otot kita harus dilatih gitu. Jadi olahraganya tuh bukan yang kardio gitu, bukan kayak lari, terus sepedaan, terus apalah, pokoknya olahraga yang biasa kita kenal kayak bulu tangkis, sepak bola, futsal gitu, basket, bukan kayak gitu. Itu maksudnya olahraga kardio ya, jadi lebih fokus ke latih jantung gitu, stamina. Tapi yang dimaksud tadi itu olahraga yang latih otot, kayak bodybuilding gitu, kayak push up, sit up gitu gitulah. Jadi gue mungkin akan mulai dari hal yang sederhana kayak gitu kali ya. Sama niatnya iya sepeda juga sih, kardionya juga pengen, karena tahun lalu tuh nyokap gue beli sepeda, tapi sepedanya gak ada yang pakai. Jadi kemungkinan besok karena masih libur hari Minggu, gue akan mulai pakai itu sepedanya, dan akan sepeda sendirian dengan jarak yang gak terlalu jauh dulu. Karena pertama, gue udah lama naik sepeda. Kedua, gue gak pernah naik sepeda dengan gigi. Jadi sepeda yang baru itu mountain bike gitu, gue gak pernah naik mountain bike. Jadi ya kita coba aja besok, walaupun agak aneh dan kaku pasti ya, kayak ya mencoba sesuatu yang baru buat gue tuh, kayak ya deg-degan gitu, karena gak biasa ya, juga hal baru. Untuk resolusi itu lebih ke aktivitas kali ya. Kalau resolusi secara finansial, kayaknya gak usah gue jabarin juga di sini. Kita skip aja resolusi finansial, lanjut ke aktivitas gue yang gue lakukan akhir-akhir ini, dan nggak sih, lebih ke seharian ini. Gue banyak sering main game aja sih, sama nonton YouTube seharian ini. Game yang gue mainin tuh, yang lagi sering banget gue mainin akhir ini tuh, game The Hunter Call of the Wild. Jadi tuh game kayak ya dari judulnya kan Hunter, jadi kayak kita di situ bermain sebagai hunter sudah pasti, untuk berburu hewan-hewan liar, hewan-hewan di hutan, kayak ada rusa, ada kelinci liar gitu ya, kelinci, ada coyote, ada moose, terus ada apa lagi ya, ada elk tuh sih kijang ya, kayak pokoknya itu. Jadi dia tuh sejenis open open field ya, apa sih biasanya kalau bisa bebas berkelana tuh, nah itulah. Sama dia juga first person shooter gitu, jadi kombinasi yang pas. Apalagi ada, gue seneng main game kalau bisa ada yang misalnya level, kita bisa upgrade poin. Nah di sana juga bisa, jadi setiap level kita bisa upgrade skillnya, kayak mau jadi apa namanya, gue ingetnya satu ambusher sama sneaker kalau nggak salah. Sneaker sih, sneaker sepatu itu lah pokoknya. Yang satu kalau nemu hewan tuh bisa langsung confront gitu, which is si ambusher tadi tuh, skill ambusher itu buat confront langsung sama si hewan-hewan liar itu. Nah gue tipe kali yang main sniping, jadi sneaker itu kan ya namanya, itu pokoknya sneaker gitu, jadi bindik-bindik bersembunyi, ngebunuh dari jauh gitu gitu lah gitu. Dan game ini lah gue jelasin ini, dan game ini tuh diskon 100% free saat akhir tahun kemarin. Jadi ya lagi senang-senangnya, karena game gratis. Biasanya gue ngebajak kali ini, kayak gue udah nggak tahu deh. Kalau film gue udah stop untuk ngebajak sih, karena gue tahu itu salah. Gue follow beberapa, kenapa ceritanya gue udah gak mau nonton film bajakan, karena gue banyak follow beberapa stand up komedian yang jadi sutradara ataupun comedy consultant ataupun pemain juga, talent aktor gitu-gitu. Dan
mereka sering banget sosialisasi soal stop pembajakan, jadi gue mulai terbuka lah itu pikirannya untuk jangan ngebajak tuh merugikan mereka gitu, merugikan banyak orang yang produksi dan semuanya yang terlibat di skena perfilman ataupun kalau buku ya perbukuan. Kalau game sih ya gue mulai mencoba untuk coba yang free aja lah, nggak usah bajak lagi. Kalau gue cek game bajakan gue yang lagi masih ada apa ya, PES kali ya, PES 2019 nih masih bajakan. Sisanya ada Valorant gratis online, Point Blank juga gratis, di Steam juga nyari yang gratis, di Epic Games. Nah di Epic Games tuh terakhir banyak banget diskonan 100% karena lagi akhir tahun. Total tuh gue dapat diskonan berapa malah 2 juta rupiah lebih gitu. Gue dapat ada 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 game. Jadi gue cukup menyenangkan lah akhir tahun ini menyenangkan karena ada beberapa game yang bisa gue coba secara gratis tanpa gue harus bayar dulu begitu. Fokusnya gue akan pos-posin dulu main satu game karena kebetulan kayak gue termasuk orang yang bosan ya dalam, nggak bosan juga sih, lebih ke bosan kalau goalsnya udah tercapai di game itu. Jadi di game The Hunter Call of the Wild ini gue punya target tuh pengen beli senjata atau sniper termahal dan terbaik gitu, dan sekarang udah terwujud gitu, snipernya udah, tinggal tapi gue kan punya apa ya itu gue ngeset goal sendiri yang ya udah aja gitu. Gue kan punya akun IG buat ngepost apa gaming lah, buat gaming apa review game, review sih lebih ke video gameplay gitu. Valorant pernah, PB juga pernah, dan gue pengen jadi di game The Hunter ini gue saranin aja The Hunter ini kita kalau misalnya berburu dan misalnya kita lihat apa ada rusa nih, kita tembak. Nah begitu mati rusanya kita bisa lihat resultnya nih, tembakan kita kena bagian apanya dari si rusa ini, apakah kena paru-parunya, apakah kena jantungnya, apakah kena tulang belakangnya, atau kena tenggorokannya, itu ada reviewnya. Nah nggak tahu kenapa gue berpikiran untuk resultnya ini gue screenshotin aja gitu. Nah mulai screenshotin aja, mulainya dari akhir tahun. Terus gue kayak gimana kalau misalnya tujuannya pengen upload si result itu hasil buruan sama pengen aktifin IG akun game itu biar hidup lagi aja gitu lah, biar kelihatan produktif. Jadi karena ada isinya, ada upload lagi semakin banyak gitu. Dan gue berniat untuk upload satu hari satu buruan gitu. Jadi gue nggak yang literally satu hari satu sih in real life, tapi gue nyetok masa iya dalam sehari dalam beberapa jam gue cuma dapat satu buruan doang, nggak sesulit itu juga sih. Dan total sekarang sampai saat ini, detik ini gue record podcast ini, total udah ada 225 hasil buruan yang gue dapat. Jadi gue udah punya stok sampai 225 hari apa yang harus gue posting di akun itu gitu. Jadi bisa dibilang itu jadi tinggal upload sampai aja nggak kelupaan, karena permasalahan gue cuma satu, itu konsistensi. Itu juga sekalian latih itu sih. Oke, terus hari ini ada teman gue datang ke rumah, dia ngajakin apa ya, ada acara kampus gitu lah, reuni teman-teman kampus. FYI gue udah lulus ya, gue udah lulus D3 teknik mesin, kampus masuk custom ya gitu. Dia ngajakin gue untuk ikut acara bakar-bakar dalam rangka merayakan baru lah ya, bakar entah apa yang dibakar, apa ayam atau jagung atau apa, gue juga nggak ngerti. Di salah satu rumah temen gue, bukan di rumah temen gue yang ngajak, tapi di salah satu rumah temen gue. Sebenarnya nggak jauh dari rumah gue nih tempat acara ini berlangsung, cuma karena gue juga lagi malas, dan aslinya emang malas sebenarnya, cuma kemarin tuh masih mentoleransi dan nutup lah kalau gue tuh malas bersosialisasi. Jadi akhir-akhir ini tuh malas banget ngapain, malas banget keluar kalau memang gak butuh banget gitu. Kayak gue mengaktifkan mode pandeminya di saat yang kurang tepat. Gue lebih cenderung pengen, nggak tahu kenapa ya sebab dan alasannya apa, tapi gue cenderung pengen menghindar dari kehidupan real life sosial gue gitu. Jadi kayak kalau gue butuh amat nggak usah keluar ngapain, nggak usah ketemu orang ngapain gitu. Dan beberapa hari atau minggu ya temannya, beberapa hari ke belakang tuh salah satu teman gue yang bisa dibilang gue cukup dekat lah waktu kuliah tuh, dan masih sering kontak-kontakan, itu gue nggak respon chatnya, gue nggak gubris teleponnya, kayak emang pure ya malas aja gitu, malas aja. Terus ya udah sampai akhirnya tadi disamperin karena dia ngechat gue nggak gue balas, terus dia telepon juga nggak gue angkat. Akhirnya dia sampai datang ke rumah cuma sekedar buat ngajakin ke event itu sih. Cuman ya udah emang gue balas kan, dan ya udah cuma ngobrol basa-basi, kayak ada pertanyaan yang ditanyain kayak kenapa lu gitu, kayak gue chat dibalas sampai lu normal aja. Emang pengen anjir, gue lagi nggak literally bilang pengen ngejauh dari kayak yang tadi gue bilang, pengen coba dari sosial life aja gitu. Enggak, gue emang malas keluar aja, emang pengen ngapain gitu. Jadi gue keluar juga emang cuma buat kerja doang, udah emang buat kerja doang. Kalau ada butuh misalnya gue pergi ke apa, misalnya ntar nyokap belanja atau apa gitu sih, bensin segala macam gitu aja sih. Dan tujuannya ya itu tadi, gue juga nggak tahu tujuannya, kayak gue merasa gitu, kayak ngerasa capek lama-lama itu, ngerasa capek kayak di luar ngobrol gitu, capek. Sometimes gue juga kadang ngerasa kayak lu gue sendiri banget nih gitu, kayak ya biasa dilema kayak gue kesepian, gak ada teman, pengen itu, tapi setelah gue kayak nggak apa-apa sih gitu. Dulu awalnya juga gue pernah punya podcast dulu, kontennya tuh apa ya, istilahnya segmennya buat tulis novel zone gitu, jadi buat zone aku cerita ngobrol segala macam. Tapi ya nggak worksnya karena gue mikir kayak dulu ada gue sering ngobrol sama orang, kayak ngobrol sama temen gue gitu, kayak enak gitu ngobrol, kayak apa yang bakal lu dengerin, terus apa yang responnya menyenangkan lah gitu. Sampai suatu saat ada hal-hal yang dia nggak bisa untuk mendengarkan cerita gue, dan dia memaksakan sih kayaknya untuk mendengarkan cerita gue. Jadi kelihatan ya gue ngeliatnya seperti itu, jadi
respon-respon yang ditunjukin tuh nggak kayak biasa aja. Gue ngerasa ini orang mendengarin cerita gue tapi kok responnya gini banget gitu, dan gue kan cerita saat itu tujuannya buat respon yang gue atau ini salah atau enggak, tapi gue berharap itu berharap respon itu gitu. Soalnya kan orang cerita tujuannya beda-beda ya, ada yang emang gak tahu nih, kebanyakan orang menyimpulkan kalau kalau cewek cerita tuh kebanyakan cuma pengen didengerin gitu, dikasih empatinya yang sama gitu, ditebelin. Kayak misalnya dia cerita kayak abis putus kayak oh kasihan dia ya gini 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 gini, ya kita kasih empati gitu. Kalau gue cerita lebih ke pengen direspon sih, direspon aja kayak direspon terus dibahas. Gue lebih seneng kalau misalnya gue lagi cerita sesuatu, misalnya gue ngadepin event nih, kesialan tentang A, kalau misalnya gue cerita ke lu terus lu juga pernah ngalamin kesialan yang sama, terus lu dengan excitednya ceritain pengalaman lu yang A itu yang kurang lebih sama gue lebih seneng gitu. Kayak lu ngedengerin cerita gue nih sampai lu excited itu malah pengen ceritain cerita lu, gue malah seneng dengerinnya gitu. Enggak ke lebih ke apa ya, kayak masih mending cerita gue tuh gini 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 gini, gue sih nggak anggap itu adu nasib ya. Gue lebih ke wah seru juga dengan cerita gue bisa nge-trigger lu untuk nyeritain cerita lu gitu. Kalau gue sih kayak gitu ya, gue bisa kayak gitu. Jadi ada dialog, ada obrolan, ada diskusi kayak waktu lu ngalamin gitu, waktu gue ngalamin gini, itu gimana gitu, apakah konteksnya emang bener sama atau beda gitu, gitu sih. Nah karena gue belum mendapatkan respon seperti apa yang gue harapkan, saya gue lah tadi si Mafazin itu, segmen Mafazin itu. Pas gue coba kayak gini nih kondisinya sekarang, gue ngoceh sendiri kayak lama-lama kayak kok gue ngerasa ya bukan ini yang gue cari nih gitu. Gue nggak cerita emang buat cerita doang, sampai gue sadar kayak ya gue cerita emang buat respon gitu, emang buat ditanggepin gitu. Tapi dulu sekarang kayaknya ya udah cerita aja gitu. Akhirnya gue sampai bikin audio log ini sih udah pelanan berubah gitu. Dan gue juga tau kayak semua orang tuh kita nggak bisa ngandelin semua orang gitu. Kayak misalnya gue mau cerita, gue nggak bisa ngandelin temen gue untuk ngerin cerita gue. Jadi ya udah gue bergantung sama diri gue sendiri aja. Gue menciptakan suasana yang bisa gue kendalikan gitulah kurang lebihnya gitu. Dan terakhir hari gue ditutup cukup menyenangkan sih, walaupun ya gimana ya, gue kan di malam tadi habis isya sekitar jam 19.30 kan ada 2 pertandingan yang gue nantikan berbarengan sebenarnya. Cuma pertandingan itu satu timnas Indonesia versus timnas Thailand dalam partai final AFF Cup 2020. Leg kedua, yang leg pertamanya tuh timnas Indonesia udah kalah 4-0, jadi kayak mau nonton juga males karena udah pasti kalah 4-0. Dia udah ya gue nggak berekspektasi banyak lah gitu, emang cuma pengen main aja. Kalau pertandingannya cuma satu di hari ini, sayangnya karena gue fans Manchester City dari 2010, ada Manchester City juga main lawan Arsenal. Nah Arsenal gue nonton tipis-tipis aja lah timnas, kayak karena orang-orang pada nonton timnas tuh. Kalau apa Premier League gue udah nonton dan gue streaming di web ilegal. Kalau ini gue belum apa ya, belum tersadarkan untuk subscription berbayar, jadi ya udah masih dalam standar. Jadi maklum lah, mohon maaf nih, berangsur-angsur lah pelan-pelan nanti kalau finansial sudah stable gitu kan. Ya jadi resultnya tuh ya walaupun hasilnya seri ya, di leg kedua Indonesia 2 yang golin tuh Ricky Kambuaya sama Edi Maulana Fikri itu 2 sama. Dua Thailandnya mana gue tahu, gue gak tahu siapa yang golin. Gue nonton City cukup gregetan ya, karena City mainnya nggak kayak biasanya gitu, kayak dengan Arsenal tanpa si siapa tadi, aduh kok gue lupa sih. Makanya kebayang nih Arteta nggak ada di lapangan gitu, kayak kok main pressingnya bagus gitu walaupun main di kandang Arsenal sih. Mungkin gara-gara vibes supporternya juga ngaruh kali, gue nggak tahu. Pressing Arsenal cukup bagus menurut gue di babak pertama, sampai akhirnya tuh City ke golan dulu di babak pertama 1-0 lewat golnya Bukayo Saka, asis dari Tierney. Emang ya bolanya cukup oke lah, cuman sayangnya tuh si Bukayo Sakanya tuh kosong gitu, si akhirnya nggak nempel, nggak ngejaga si Sakanya. Jadi ya udahlah, tembak masuk. Tapi untung hari ini saya nggak on shot on goal ya, masih ada beberapa save. Udah tuh Indonesia 1-0 menang pas itu ya, kan matchnya bareng nih, dari 1-0 golin Arsenal juga 1-0 menang gitu. Ya udah sampai di akhir babak pertama, akhir babak pertama apa gue lupa ya, akhir babak pertama tuh masih 1-0 menang Arsenal. Terus di babak kedua itu City 1-1 dapat gosok voucher penalti. Bernardo jatuh di kotak penalti, ditarik sama siapa ya, Saka kalau nggak salah, Saka atau Gabriel Magalhaes gitu. Kalau saya sih Saka yang tarik, soalnya ban kapten gue ingat. Saka tarik Bernardo, karena ada tarikan Bernardonya juga diving. Awalnya wasit bilang nggak penalti, terus ngecek VAR nggak penalti. Kekhawatiran gue juga udah nggak expect too much lah kalau City ngambil penalti, soalnya nggak jarang gagal juga gitu. Terus akhirnya yang ngambil itu si Mahrez ngambil, ditaruh di kanan gawang dari si penendang ya, kanan si penendang masuk sama ya udahlah masih mending tuh. 2 menit setelah penalti itu pemain Arsenal kartu merah. Gue nggak nonton itu karena ya biasa nonton bajakan lagi buffering. Tahu kartu merah, gue juga sambil nonton sambil ngeliat live report. Kartu merah Arsenal dengan 10 orang masih nggak menang gitu. Akhirnya menang di menit 90 plus 3 kalau di injury time. Yang golin Rodri, golnya juga kocak banget sih itu. Cuman bola pelan doang, cuman positioningnya pas Rodri, jadinya masuk dan menang sejauh ini. Ya oke lah, masih belum terkalahkan menjaga konsistensi kemenangan lebih tepatnya itu. Soalnya City 11 pertandingan terakhir tuh selalu menang, dan ini kemenangan ke-11 kalau nggak salah gitu sih. Jadi win streaknya masih kejaga, jadi aman lah gitu. Kalau besok apa kira-kira ya, mungkin itu aja sih seharian hari ini yang perlu gue ceritain. Gue gak perlu cerita terlalu detail juga, kayak beberapa aja gue highlight. Mungkin itu untuk hari ini. Sampai bertemu di dialog selanjutnya di episode tanggal 2 Januari besok. Dan tunggu juga akan ada beberapa segmen-segmen menarik yang akan gue ciptakan. Gue nyatakan produktif di tahun 2022 ini. Apakah kejadian? Kita lihat saja, semoga kejadian. See you next time ya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya di edisi 2 Januari 2022.
Bye bye.